Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal di bab 2 terkait struktur atom, sistem periodik unsur, dan ikatan kimia. Kita bahas soal latihan soal akhir bab di halaman 51. Kita apakan soalnya ada 20 soal pilihan ganda yang nanti akan kita kerjakan ya. Langsung saja kita ke nomor 1. Menurut teori atom mekanika gelombang, yang dimaksud dengan orbital adalah untuk orbital, sekarang mekanika kuantum atau mekanika gelombang ya, merupakan daerah di sekitar inti atom yang mempunyai kemungkinan paling besar ditemukannya elektron. Ini ya. Ini menurut mekanika kuantum, berbeda dari yang teori atom Bohr ya. Kalau atom Bohr kan orbital merupakan lintasan elektron, nah di mekanika kuantum tidak seperti itu. Jadi opsinya yang B ini ya. Ruang atau daerah yang kemungkinan terbesar dapat ditemukannya elektron. Kemungkinan paling besar ditemukannya elektron itu namanya orbital. Nomor 2, keempat bilangan kuantum elektron valensi dari atom Na nomor atomnya 11 berapa? Oke, terkait bilangan kuantum ini teman-teman, kita jelaskan sambil mengerjakan ya. Untuk Na11 elektron valensinya berarti kita konfigurasikan dulu ya. Na11 1s2 2s2 2p6 3s1 ya, ini 10 ini 11 3s1. Bilangan kuantum yang pertama kita cari kuantum utama atau Cn-nya, menunjukkan kulit atau tingkat energi. Nah, ini ditandai dari yang mana? Dari angka ini ya, teman. Angka di depan ini. 3s1 berarti N-nya dia punya 3, menunjukkan dia berada di kulit ketiga. Kuantum L itu menunjukkan orbitalnya tempat elektron berada. Ini nilainya ya. S itu nilainya 0, P itu 1, D2, F3. Berarti S ini nilai orbital L-nya dia punya 0 ya. Oke, dari sini sebenarnya udah ketemu dengan jawabannya. Yang mana? N-nya yang 3 sama 0, berarti yang E. Ini ya. Kalau kita lanjutkan, magnetik menunjukkan arah orientasi orbital, nilainya min L sampai plus L. Kalau L-nya 1, berarti dari min 1, 0, plus 1. Karena di sini L-nya 0, maka magnetiknya juga 0 ya. Dia hanya punya satu orbital, 0. Kan benar ya, N-nya 0. Kemudian spinnya, karena dia ada satu elektron, maka spinnya ke atas. Kalau ke atas, berarti nilainya plus setengah ya. Oke, plus setengah, berarti yang E. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 3. Perhatikan gambar bentuk orbital berikut, gambar yang merupakan bentuk orbital X, Y, D, X, Y gitu ya. Yang mana? Nah, ini kakak perjelas gambarnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. DXY itu gambar yang pertama ini tadi ya. Yang A. Menunjukkan perpotongan X sama Y. Sebenarnya gitu. Dari mana perpotongannya? Ini kalau kita buat garis. Gini ya. Nah, gini kan. Jadi ini kan merupakan perpotongan dari garis X sama Y. Bisa diimajinasikan ya. Bulat-bulat ini dia perpotongan antara X dengan Y. Ini ya, berarti kita punya papan X dari sini dan Y dari sini.
yang kedua. Nah, ini perpotongan antara X sama Z. Berarti sini dia. Nah, berdiri gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini dia tidur atau searah sumbu Y-nya gitu ya. Y sama X. Kalau yang ini perpotongan antara Z sama X-nya. Jadi dia seperti ada papan yang berdiri. Kurang lebih seperti itu. Ini Z kuadrat, berarti Z2 ya. Dan seterusnya. Oh, kalau teman-teman agak bingung ya, dihafalkan saja. Gitu ya. Nomor 4. Jika atom Cl17 membentuk ion Cl-, maka konfigurasi elektronnya adalah, kita konfigurasikan dulu Cl17 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ya. 10, 17. Nah, ketika ionnya min atau Cl-, berarti kan dia menangkap ya, menangkap satu elektron. Sehingga nanti yang semula ini 17 ini dia menangkap satu, kalau di atas ini ya, jadinya kan min menangkap satu. Sehingga 3p5 ini kan ketambahan satu. Jadinya yang ini 3s2 sama 3p6 gitu ya. Ini dan seterusnya sama. Berarti konfigurasi yang benar yang B ya. 3s2, 3p6. Awalnya 3p5 karena menangkap satu. Ini namanya kan konfigurasi elektron. Elektronnya yang semula 17 netral menangkap satu, jadi elektronnya punya 18, sehingga konfigurasinya seperti yang opsi B. Nomor 5. Jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom Cr24 adalah, kita konfigurasikan ya. Cr24 ini kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 ya, 24 ya. 10, 20, 24. Ingat, ini 4s2, 3d4 dia kan tidak stabil. Nanti akan memenuhi kaidah pengisian orbital setengah penuh. Jadi yang ini akan lebih stabil ketika orbitalnya setengah penuh. Jadinya 4s1, setengahnya 2 kan 1. Ini 3d5 gitu ya. Nah, ini yang lebih stabil daripada yang atasnya. Sehingga nanti yang tidak berpasangan yang ditanyakan ya. Nah, yang semuanya kan berpasangan semua. Kalau kita gambar, ini orbitalnya kan berpasangan. S kan punya satu rumahnya ya. Atau kotak orbitalnya isi 2. Ini ada satu juga, S isi 2. P itu punya 3 ya. Isi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga isi 2, 1, 2, ini isi 6 juga kan sama seperti yang ini. Nah, yang tidak berpasangan yang ini teman-teman. S1 dia isi 1. Ini D kan punya 5 ya. Isi 1, 1, 1, 1, 1. Berarti yang tidak berpasangan 1 ditambah 5, 6. Elektron yang tidak berpasangan. Opsinya yang E. Bisa diikuti ya. Poinnya di sini. Dia tidak stabil. Tidak stabil itu biasanya di dua atom teman-teman. Dua konfigurasi ketika D-nya 4 sama saat D-nya 9. Misal, punya di sini ya 4s2, 3d9.
Ini juga tidak stabil. Stabilnya gimana? Nanti jadinya 4S1, 3D, 10. Ini nggak stabil, ini yang lebih stabil. Gitu ya. Jadi yang D-nya penuh, yang S-nya setengah penuh. Kalau yang ini tadi kan setengah penuh dua-duanya ya. Seperti itu ya. Nanti mungkin ketemu di soal yang lain. Nomor 6. Nomor atom Fe diketahui 26. Jika elektron tidak berpasangan, jumlah elektron yang tidak berpasangan yang terdapat pada ion Fe3+. Fe3+ ya yang ditanyakan. Sekarang kita konfigurasikan dulu. Fe punya 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 10, 20, 3D6 ya. Ternyata si Fe26 ini muatannya 3+. Yang ditanyakan 3+ ini kan dia melepas 3 elektron kan ya. Ketika Fe melepas 3 elektron, berarti konfigurasi yang semula ini harus melepas 3 elektron. Yang dilepas yang mana? Ingat, elektron kan yang paling lepas, yang mudah lepas, atau yang keluar duluan elektron pada kulit terluar. Di sini 4S, kulitnya keempat, sama 3D, kulitnya ketiga. Sehingga yang duluan keluar itu si 4S ini. 2 elektron keluar. Karena harus melepas 3, berarti satunya yang D ini. 1 elektron keluar. Pas ya, nanti kan 3 elektron yang keluar. Sehingga nanti ini jadinya 4S0, atau ini nggak usah ditulis, boleh. 3D-nya keluar 1, jadi 3D 5, gitu ya. S2 nanti berpasangan. Ini berpasangan, berpasangan semua, berpasangan semua, berpasangan semua. Ini yang nggak ada, tinggal D5. Ya 5 ya, D itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 elektron yang tidak berpasangan. Contohnya yang D. Bisa diikuti ya. Jadi bedanya, kalau yang di nomor sebelumnya yang Cl- tadi, kalau Cl- kan menerima elektron. Menerima elektron kita langsung aja kita tambahkan. Gitu ya. Namun kalau yang Fe13 ketika dia melepas elektron, aturannya kita tidak bisa langsung D-nya 6 keluar 3. Bukan seperti itu ya. Karena D berada di kulit ketiga, yang lepas duluan yang berada di kulit terluar yaitu yang kulit keempat. Jadi S-nya harus keluar terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nomor 7. Banyak orbital yang ditempati oleh elektron yang telah berpasangan dalam atom yang bernomor 25. Nah, ini yang ditanyakan yang berpasangan ya. ZX25. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5, 10, 20, 25. Yang ditanyakan yang berpasangan. Berarti yang ini S kan punya 2 elektron, di orbitalnya 1 berpasangan. Ini juga sama berpasangan. P berarti punya 3 ya. Terus di bawah sini elektronnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2, 1, 2. Ini punya 6. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2, 1, 2. Nah, dia punya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat yang ditanyakan yang berpasangan, berarti ini 1 pasang, 1 pasang, 3 pasang, 1 pasang, 3 pasang, 1 pasang. Ini nggak ada yang berpasangan ya.
1, 2, 3, 4. 4 ditambah 6 berarti 10 pasang. Yang C. Bisa dipahami ya. Untuk yang sebelumnya yang ditanyakan yang tidak berpasangan di nomor 6 ya. Berarti fokus kita yang tidak berpasangan. Di nomor 7 yang ditanyakan yang berpasangan. Selanjutnya nomor 8. Di dalam sistem periodik unsur, unsur yang terletak pada golongan 4B periode keempat mempunyai nomor atom. Nah ini kita balik teman-teman ya. Kita dari golongan dan periode kita mencari konfigurasinya untuk tahu nomor atomnya. Nah ini Kak munculin tabel teman. Untuk di golongan D atau subkulit D ya. Ini menunjukkan gini, yang ditanyakan golongan 6B ada di mana ini ya golongan 6B. Golongan 6B itu konfigurasi elektron terlahirnya, elektron valensinya ini kan. Ya. Dari mana? Jadi kita jumlahkan valensinya. S kan 1, D-nya 5. Berarti kan 6, maksudnya 6B. Nah, N ini menunjukkan periodenya ya atau kulitnya. Di sini kan disampaikan periodenya keempat. Jadi dia kulit keempat. Ketika dia kulit keempat, maka elektron valensinya berakhir 4S1 3D5. Ini. Seperti yang ini kan. Nah, ini menunjukkan N itu menunjukkan dia kulit keempat, fokusnya ke yang nempel sama S ya. Orbitalnya atau periodenya 4, golongannya dari elektron valensinya 1 ditambah 6. Golongan berarti 1 plus 5 kan. Ketemunya 6. Karena dia subkulit D, maka golongannya masuknya ke golongan B, golongan transisi. 4 ini menunjukkan dia periode 4. Udah, dari sini kita bisa mundur saja. Jadi sebelum 4S1 mundurnya siapa? Ini ya, sama ini kan. Nah, ada 3B6, sebelum 3B6, 3S2, sebelumnya 2B6, 2S2, 1S2. Ini 10, ditambah ini 19, tambah 5, 24 ya. Berarti siapa nih yang tepat? Yang nomor atomnya dia punya 24. Ini seperti yang CR tadi teman-teman. Kita kerjain di nomor sebelumnya ya. Bisa dipahami ya? Nanti ada beberapa soal yang mirip. Nanti kita belajar lagi di sana. Nomor 9. Unsur X16 di dalam sistem periodik terletak pada golongan berapa? 16. Kalau kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B4 ya. Jumlahnya 16. Golongan itu kita jumlahkan valensinya ya. Jadi kan ini 2 ditambah 4. Berarti golongannya 6A. Mana? Udah jelas ini yang E. Untuk periodenya, lihat kulitnya. Yang nempel sama S kan 3. P juga 3 kan. Dia berarti menunjukkan periode ketiga. Yang E ya. Yang perlu dipahami kalau orbitalnya atau subkulitnya dia berakhiran P atau S, maka dia maksudnya golongan A. Ketika subkulitnya berakhiran D, maka dia masuknya ke golongan B ya. Atau ini penjelasan lebih jelas. Nah, dia berakhiran S2 P4 kan ya. Berarti dia masuknya 6A. N itu menunjukkan periodenya. Kalau dia N-nya 3, berarti periodenya dia punya 3.
Tadi kami ya. 10. Unsur Na11 mempunyai sifat yang sangat mirip dengan unsur yang bernomor. Ini ya. Unsur yang berada dalam satu golongan itu mempunyai sifat yang mirip. Satu golongan. Jadi kita mencari unsur-unsur yang berada dalam satu golongan dengan atom Na yang nomor atomnya 11. Kan? Kita cari golongannya dulu. Nah, kalau kakak sarankan, untuk nomor atom di bawah 20, teman-teman, kita pakai konfigurasi punyanya Bohr aja. Dia lebih simpel sebenarnya. Contoh di sini ya, nanti di nomor 9 ya kan, 16. Kalau kita pakai konfigurasinya punyanya Bohr, itu kan 2, 8, 6 kan. Menunjukkan 6 ini dia golongan 6A. Ini kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga. Berarti dia kulit ketiga, maksudnya periode 3. Ini lebih singkat. Kalau di atas 20, lebih aman kita pakai konfigurasi punyanya mekanika kuantum. Kita coba yang ini ya, Na11. Berarti kan 281. Dia berada pada golongan 1A. Gitu ya. Periodenya kita nggak usah lihat periode, nggak masalah, karena yang ditanyakan yang sifatnya mirip berada dalam satu golongan. Kita cek aja yang golongannya sama. 11. Nah ini bukan ya. Ini kan dia nanti si Na itu sendiri, bukan unsur yang lain ya. Bukan. 12, 282, golongan 2, maka bukan. Valensi kan menunjukkan golongannya. 17, 287, golongan 7, maka bukan. Nah, 19, 2881, golongan 1 ya. 1A, maka jawabannya yang D. Kalau E 20, 2882, ini nanti golongan 2A, maka yang E juga bukan. Saya kalau bingung, nah bisa pakai yang konfigurasi mekanika kuantum juga nggak masalah. Nanti kita cari yang berakhiran S1. Ini kan kalau dikonfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 yang berakhiran S1. Boleh, gitu ya. Nomor 11. Konfigurasi elektron atom suatu unsur adalah sekian. Ya. Unsur tersebut di dalam sistem periodik unsur terdapat pada yang ini susunannya agak beda, teman-teman. Kenapa agak beda? Di sini kalau kita lihat, dia disusun berdasarkan kulitnya. Maksudnya gimana, Kak? Nah, ini kan kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga, ya. Kulit keempat, baru kulit kelima. Nah, kalau yang biasa kita pakai, itu kan berdasarkan energinya. Kalau kita tulis, kita urutkan lagi ya. Kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, baru 3D, 10. Ini ya, 4S sama 3D. Ini karena energinya lebih rendah yang 4S, sehingga dia nulisnya seperti ini. Gitu kan. Kalau yang ini, urutannya disusun berdasarkan kulitnya. Gitu ya. Jadi sama aja, nggak usah bingung. Oke, Kak lanjutin ya. Habis 3D10, 4E. 4P, oke. 4P6. Habis itu 5S2. Setelah itu 4D7. Gitu ya. Nah, kalau ini urutan yang biasa kita pakai. Gitu ya. Ini yang dijelasin Bapak Ibu guru kalian di sekolah pun demikian. Nah, kalau yang seperti ini,
konfigurasinya atau golongannya karena dia berakhiran D. Berarti yang kita perhatikan D sama S-nya ya. Golongannya kita jumlahkan 2 plus 7. 2 plus 7 masuknya kan 9. Gitu ya. 9 ini dia tergabung dalam golongan 8B. Jadi ketika valensinya berjumlah 8, 9, 10, 3 ini teman-teman, dia tergabung dalam satu golongan, yaitu golongan 8B. Untuk periodenya, nah yang nempel sama si S ini ya, berarti dia nanti periode 5. Berarti jawabannya yang, nah dia, ini. Jadi jangan langsung, oh ini 5S2 berarti 5S2 berarti langsung periodenya 5, golongannya 2A. Kita cek, oh ternyata ada yang A. Nah, bukan ya. Jadi kita identifikasi dulu. Ternyata di sini D-nya tidak penuh, teman. D-nya kan ada 7 ya. Terus kita lihat lagi ternyata urutannya juga tidak seperti yang biasa kita pakai. Nah, jadi kita urutkan dulu. Jadi paham ya? Oke. Untuk video kali ini Kak cukupkan di nomor 11. Nomor selanjutnya Kak sambung di video selanjutnya.